Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sarap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, bersama dengan Lose Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu JKTB. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Lose terus mau ingatkan kita semuanya untuk tetap menaati protokol kesehatan, yaitu 3M, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Apalagi kalau kita berada di tempat-tempat umum. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, Lucy Ika mau mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami, terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, adik-adik, Roso mau tanya dulu sama adik-adik ya, ada berapa jenis binatang atau hewan yang ada di dunia ini? Adakah yang tahu? Mungkin dari antara adik-adik ada yang menjawab 1.000 Lose, 2.000, 10.000, atau 100.000. Nah, Lose kasih tahu jawabannya ya. Menurut para ahli, ada 7,7 juta jenis binatang yang ada di bumi ini. Ya, jadi semua negara yang ada di bumi ini, semuanya di total ada 7,7 juta jenis binatang yang ada di bumi ini. Sangat banyak, wah pastinya sangat banyak. Tapi lo mau tanya lagi sama adik-adik, coba kalau seandainya lo kasih tugas untuk adik-adik ya, untuk memberikan nama-nama kepada binatang-binatang itu, apakah adik-adik bisa dengan yang jumlah sebanyak itu? Apakah bisa? Pastinya bisa loh kalau kita ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika manusia berada di Taman Eden, Tuhan Allah memanggilnya dan membawa semua binatang yang diciptakannya untuk manusia itu namai, untuk Adam namai. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Allah tidak memberikan kreativitas kepada manusia itu, bisakah manusia menamai semua binatang-binatang yang Tuhan sudah ciptakan? Pastinya nggak bisa ya Lose, pastinya nggak bisa. Tetapi karena Tuhan memberikan kreativitas kepada manusia itu, maka manusia itu juga boleh menamai semua binatang-binatang yang Tuhan ciptakan pada saat itu. Bahkan nih, yang luar biasanya lagi, binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan dinamai oleh manusia itu dengan nama yang berbeda-beda. Tidak ada nama yang sama. Jadi semua binatang memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan juga menciptakan kita ini diberikan akal, pikiran yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kita diciptakan oleh Tuhan sangat-sangat istimewa. Bahkan Tuhan berikan kreativitas juga di dalam diri kita. Maka lo semua ingatkan untuk adik-adik semuanya dan juga untuk kita semuanya bahwa Tuhan memberikan kreativitas untuk kita masing-masing, untuk mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ibaratkan seperti pisau nih adik-adik. Kalau tidak semakin diasah, maka dia akan semakin tumpul. Maka kreativitas yang ada dalam diri adik-adik harus dikembangkan tuh. Apa saja yang menjadi kreativitas adik-adik saat ini? Apa saja yang menjadi
hal-hal yang positif yang adik-adik bisa tunjukkan saat ini. Contohnya, mulai dari hobi menggambar, tapi kelama-kelamaan nanti akan bisa mengikuti sebuah lomba menggambar. Atau mungkin dari adik-adik yang suka tuh menari balet atau bisa bela diri, maka mari kembangkan itu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Bahkan dengan kreativitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita juga boleh mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, caranya saat ini Loso mau kasih tahu untuk adik-adik semuanya. Karena adik-adik semuanya masih sekolah, mari sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar, baik di sekolah ataupun di tempat les, ataupun di tempat-tempat yang kita mau berlatih ekstrakurikuler. Kita harus berlatih sungguh-sungguh, harus belajar sungguh-sungguh, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang bisa mengasah kemampuan kita. Nah, saya yakin pasti adik-adik semuanya bisa melakukannya ya. Menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam belajar, dalam hobi kita, di dalam kesukaan kita yang kita senangi, hal-hal yang positif. Kita dapat melakukannya. Tapi jangan lupa juga untuk kita juga senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang kreatif. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Bahkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami sangat istimewa, serupa dengan gambar-Mu. Kami diberikan akal budi, kami diberikan pikiran, untuk kami boleh mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk kami boleh memiliki kreativitas di dalam hidup kita saat ini. Maka dari itu ya Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan terus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang terus mengasah kemampuan kami, baik di sekolah bahkan di tempat-tempat les kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.